Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Aku sebagai Tania Dwi Sarani, moderator di sini, bakal bertanya-tanya nih kepada narasumber kita. Yang pertama ada Abi, yang kedua ada Fatia. Mereka ini akan mungkin aku akan sedikit nanya-nanya soal tasawuf, sedikit seputar tasawuf, karena guys, tasawuf itu orang-orang yang sangat mulia dipandangnya. Masya Allah. Sufisme, Sufisme, ya. iya siap. Gimana, saudara Abi dan Fatir, udah siap? Siap. Pertama saya mau nanya sih, gimana sih pandangan tasawuf itu? Kenapa sih penting banget bagi orang-orang Muslim itu? Kalau menurut saya ya. Iya. Kalau penting bagi seorang itu kan setiap hati orang itu beda-beda. Mungkin ada yang dia mempunyai hati yang buruk, ada juga mempunyai hati yang ya sedikit dikatakan itu nggak ada. Ya namanya itu orang itu hatinya itu baik. Semua itu pasti ada keburukannya. Betul. Selagi itu pun Nabi pasti sebaik-baiknya Nabi pasti Nabi adalah jeleknya dikit seperti itu. Nah, fungsi tasawuf itu buat membenarkan hati kita agar menuju ke jalan Allah, jalan yang lebih lurus lagi gitu. Oke, baik. Menurut saudara Abi mungkin ada tambahan? Ada. Mungkin ini jatuhnya apa ya? Ya jatuhnya emang menyucikan diri dari perbuatan yang buruk. Kayak misalkan kan setiap manusia memang kayak ada sifat buruk. Iya. Jadi kayak buat mengarahkan kita lebih dekat kepada Allah. Iya. Kan berarti emang orang-orang sufisme itu suci atau sebenarnya mereka juga mungkin menyimpan dosa juga? Kan ada dari sufisme itu yang saya pelajari itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi nggak seharusnya dia misalnya awal dari dia ini awal sifatnya buruk banget, dia langsung tiba-tiba ke contoh kan ada kayak marifat, hakikat, torikon. Nah itu nggak mungkin dia langsung nyampe ke hakikat, kan pasti kalau dari bertahap dulu ke syariat, marifat, torikon, baru hakikat. Seperti itu. Ada tahap-tahap yang nggak bisa langsung. Kalau langsung nggak tahu itu gimana ceritanya. Susah kalau langsung. Ada tahap-tahapnya gitu. Berarti misalkan yang tahap bawah berarti masih kayak belum suci banget. Belum suci banget, dia mungkin masih mempelajari dasar, mungkin seperti ngebenerin sholatnya dia dulu gimana, kehidupan sehari-harinya dia gimana gitu. Baru kalau udah makin ke atas, nah itu dia udah mulai ya menuju kayak kezuhudan lah, udah mulai meninggalkan dunia gitu. Iya seperti itu menurut saya. Kan tadi tahapannya ada makomah, terus apa tuh zuhud dan sebagainya macamnya, kan itu rumit ya. Iya. Apalagi ketika orang muslim zaman sekarang yang melakukan itu. Nah, kenapa tasawuf itu rumit dan dianggapnya kuno gitu? Berarti jatuhnya kayak apakah masih relevan di zaman sekarang? Nah, tasawuf. Iya. Menurut saya tasawuf di zaman sekarang itu memang relevan ya. Walaupun banyak orang bilang wah tasawuf jadul lah atau gimana kuno gitu ya. Nah menurut saya itu relevan dengan keadaan dunia ini yang semakin hedonisme semakin banyak. Rata-rata anak muda itu jarang yang namanya mengenal tasawuf. Walaupun dia tinggal di pesantren belajar tasawuf, pasti dia keluar pesantren tetap aja gitu. Makanya dari situ tasawuf itu penting buat dari kalangan seluruh manusia di umat manusia di bumi ini gitu. Itu penting banget tasawuf tuh. Agar kita tuh kayak udah ingetnya Allah. Enggak, ya kita boleh ingat duniawi lah. Nggak apa-apa, kita ingat duniawi itu nggak apa-apa ya kan. Ada yang bilang dunia itu ladangnya akhirat. Iya, kita betul. di akhirat tempat gitu. kita menanam gitu ya. Iya, tempat kita menanam ya nggak apa-apa, tapi kita selingin lagi dengan ya kita bertasawuf, kita ingat Allah terus gitu. Dan kita tuh nggak menyeleweng, hati kita nggak menyeleweng, nggak ada sifat dengki, sombong, iri seperti itu. Kan rata-rata anak muda sekarang, misalnya contoh si A, dia punya HP iPhone, si B iri nih, gengsi gitu kan. Racunnya anak muda hama banget tuh seperti itu. Anak muda itu racun banget anak muda seperti itu. Pokoknya banyak udah anak muda yang ngidupin gengsinya itu demi kepentingan dia sendiri, dia menyusahkan orang tua demi kehedonismenya dia sendiri gitu. Seperti itu tasawuf. Jadi itu intinya tasawuf di zaman sekarang itu masih relevan gitu. Masih sangat penting lah. Berarti masih banyak yang ngelakuin juga ya? Masih banyak. Tapi kalau di kalangan anak muda mungkin agak jarang. Iya, karena mungkin anak muda tuh pikirannya belum
terlalu seperti Iya. orang-orang Iya. sufisme itu. Iya, orang sufisme. Kan beda kayak contoh Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani itu beliau tuh Masya Allah bertasawuf itu beliau punya tingkatan maqamat terus yang lain-lain lah itu dari saya dari Palembang terus siapa lagi tuh orang-orang dari Arab itu banyak yang syekh dari Arab tuh yang ulama-ulama besar itu rata-rata bertasawuf itu tinggi gitu. Jadi ya beliau semua tuh gampang gitu buat menyucikan diri untuk mendekatkan hatinya kepada Allah. Jadi nggak asal sholat nih dia nggak cuma mikirin lain. Jadi kalau orang bertasawuf itu tinggi ya itu orang juga sholat juga ingat ya Allah kan kalau kita sholat masih kayak mikirnya mikir anak-anak. iya ini kunci kosan udah dikunci belum ya kan udah kemalingan gitu. Kalau orang-orang udah tingkatannya udah Masya Allah udah nyampe hakikat mungkin Iya. udah gampang itu ngejelasin kayak ke Allahnya juga kayak misal sholat udah mulai niat nih niat sholat nih udah langsung pas kelar sholat pas lagi sholat udah langsung niatnya ke Allah gitu. Jadi gampang udah nggak ini kalau orang udah bertasawuf udah jauh gitu seperti itu. Kalau tasawuf itu ngebentuk akhlak seseorang nggak sih? Bentuk. Ngebentuk. Iya. Bentuknya kayak gimana tuh kira-kira contohnya? Ya karena kan tasawuf kan itu belajar kan hati diri. Nah dari hati yang itu kan kita kalau mau sombong kan juga itu termasuk akhlak ya. Iya. Kayak misalkan patir nih sombong sama saya pasti saya juga kan kalau misalkan tasawuf tinggi Iya. pasti didoain. Nggak mungkin Oke. jelek-jelekin. Iya, Kan betul. kalau zaman sekarang kayak misalkan patir ngatain saya ya pasti Dibalikin. bakal dibalas. Hmm. Ya, gitu. Kalau yang orang bertasawuf itu ya mungkin kayak cuma senyum atau bisa didoain. Menurut saya ngebentuk akhlak juga. Aku bentuk akhlak. Bentuk banget itu. Gimana sih itu caranya nerapin tasawuf dalam anak-anak remaja? Nah itu yang jadi masalah. Iya. Nah kalau mungkin ya kalau dari saya kan mungkin remaja-remaja itu sekarang nih mulai banyak memegang gadget gitu ya. Iya, Iya. betul betul. Mungkin bisa lah diselingi dari video-video apa ya namanya Ngaji. ya, ngaji tentang tasawuf atau apa. Kan sekarang udah banyak kan ngaji-ngaji online gitu. Iya. Jadi mungkin bisa walaupun itu tidak secara langsung kalau menurut saya secara langsung bisa diajak ke pengajian sana sini. Kan sekarang Iya. pengajian juga banyak. Tapi kita lihat dulu background pengajiannya itu gimana. Kan dari zaman sekarang ini pengajian tuh udah mulai banyak yang menyeleweng lah dari Iya. ajaran Islam. Betul. Banyak. Ya, dengan Yang dalih modus ngaji. bertasawuf gitu. Kayak ya sebenarnya tasawuf itu nggak ada yang salah sih pengajian tasawuf, tapi cara pengajarannya aja yang salah. Contoh Iya. kayak sesi di jenar. Sesi di jenar itu sebenarnya nggak salah. Nggak salah ya. Nggak salah dalam hal mengajarkan manunggali kaula Gusti. Itu nggak salah tuh sesi di jenar sebenarnya ngajarin, tetapi kenapa sesi di jenar bisa dibunuh sama Wali Songo hukumannya? Karena beliau ini ngajarnya salah, ngajarinnya kepada orang awam. Orang belum tahu iya belum tahu apa-apa. Bahasanya yang tadi saya bilang. Iya. Kan tasawuf kita belajar tasawufnya harus bertahap. Nah Iya, itu jadi iya. bahasanya orang ini lagi bodoh-bodohnya. Jadi tiba-tiba langsung belajar ke hakikat. Jadi begitu efeknya, gitu salah pengajaran gitu. Oke. Berarti emang tasawuf ini nggak boleh main-main ya? Nggak Nggak boleh main-main ya. Dia itu harus bukan berguru ya jatuhnya. Iya nggak sih? Yang Berguru. sama panduan. Ya contoh kayak kita belajar filsafat lah. Iya. Iya. Hampir 11-12 menurut saya Oke. tasawuf dan filsafat tuh. Kan Seperti itu. saya ini bukan dari pondok ya. Iya. Nah, cuman saya ini pengen banget belajar menerapkan tasawuf. Nah, kira-kira tasawuf itu cuma buat orang-orang pondok atau hanya orang-orang yang sufisme aja Nah. yang boleh mempelajari? Yang mempelajari itu sebenarnya yang tadi saya bilang itu seluruh umat manusia itu Boleh. terkhusus di kalangan umat Islam itu wajib menurut saya mempelajari tasawuf ya agar apa? Agar dia hatinya menuju Allah. Kan sekarang banyak umat Islam bahasanya cuma Islam KTP doang. Betul. Sholat jarang, Iya. puasa jarang, Puasa. gitu. Apalagi kan kita mau deket-deket bulan puasa nih. Kan pasti banyak orang-orang yang bukannya saya merasa diri saya Nah, benar iya, gitu. iya. Kan pasti banyak orang-orang yang Oke. oke lah bahasa gate-gate-nya gitu. Nah itu karena apa dia begitu? Karena kurangnya bimbingan ilmu tasawuf itu, bimbingan menuju ke Allah iya. gitu kan. Banyak anak-anak yang sekedar kayak puasa nih, gue puasa lah biar biar kelihatan sama teman puasa gitu. Contoh misalnya Iya, ada iya. nih misal Bayu dia
bahasanya puasa, tapi dia kayak mikir puasanya itu bukan karena Allah, dia mikir kayak gua malu punya teman pada puasa, masa gua nggak puasa. Betul. Nah kan banyak anak muda begitu, jarang anak muda kayak dan haus dong. iya berarti gitu. ya. Cuma ya sekedar puasa ada 3 ya. Iya. Puasa awam, Iya. khusus sama bil khusus. Kalau kita kan memang puasanya puasa yang umum dan cuma bisa menahan lapar dan haus. Iya. Ya mungkin kalau yang sufi itu udah jatuhnya kayak puasa khusus kayak artinya udah puasa. Kan kalau kita kan kita masih dengki. Iya betul. Nah, betul. Iya. Ya, mungkin kalau yang orang sufisme tuh udah tingkatan puasa juga yang terbentuk jadi yang lebih tinggi kayak Udah beda. semuanya berpuasa semua hati, mulut. Itu Mungkin mata. dari ujung kaki ke kepalanya udah Puasa. puasa semua ya. Iya. Oke. Berarti nerapin nilai tasawuf itu di zaman modern ini yang cepat. Kan zaman modern ini kan kita kan udah kayak lihat cepat gitu. Iya. Berubah globalisasinya itu cepat. Nah, gimana cara menerapkannya? Kan tadi kan kita balik lagi tuh ya kan. Tadi tuh tasawuf itu kuno. Iya. Ya. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan di globalisasi yang sangat cepat gitu? Menerapkannya itu ya dengan cara ya kita intinya kalau mau menerapkan segala sesuatu itu sesuai dengan keadaan zaman. Contoh bahasanya kayak kita kembali dulu ke fikih ya. Ke fikih kan katanya kita kalau najis anjing itu harus dibasuh dengan pasir 7 kali 7 kali. 7 air. Iya 7 kali basuhan. Iya 7 kali basuhan gitu kan dengan pasir. Nah, kalau di zaman sekarang itu nggak relevan karena apa? Zaman sekarang itu udah ada yang namanya sabun cuci gitu. Iya. Jadi nggak perlu yang namanya pakai pasir. Nah, sebaliknya dengan bertasawuf kita bahasanya ya boleh bertasawuf walaupun tasawuf itu kuno ya, tapi kita selingin dengan misalnya kita mau mengajarkan bertasawuf. Nah, gimana nih ngajarinnya ke anak-anak Gen Z yang udah kenal sana sini ya? Kita mungkin bisa menjadi kayak Husain Basaiban. Siapa ya itu namanya ya? Husain Basaiban. Siapa sih namanya? Ini Adam Siddiq. Oh, Tahu nggak ya di TikTok? Oh iya, tahu. Nah, itu kan dia kadang ngajarin cara kita bertasawuf biar hati kita ini kayak Habib Hussein Jafar. Iya. Itu. Jadi kita nggak perlu ya ngajar ya modernan dikit ya gitu. berarti ngiringin zaman kan bisa Iya. lewat apa namanya video TikTok, ya, video TikTok. IG. Nah, biar kita tuh nggak selalu dianggap apa sih pengajian mulu gua datang ke majelis ini Iya. kuno banget sih. Ya, biasanya Baju gitu. hitam kuning gini-gini kuno banget tuh datang kan mending kita kayak ya cari yang lebih relevan lah, yang ngikutin zaman. Biar kelihatannya kayak anak muda nih kayak tertarik mungkin gitu. live TikTok. Iya, live TikTok Iya, bisa iya, tuh. iya. Sambil sawer gitu. Iya. Itu kalau sambil sawer Iya, kita lagi bisa. itu. Betul. Iya, Bisa jadi. seperti itu. Jadi intinya mah ngikutin perkembangan zaman gitu. Biar nggak dianggap anak muda itu ya kuno, biar apa nilai plusnya itu biar anak muda itu ya semakin giat juga gitu dengan dia nggak sekedar main handphone doang, tapi di dalam handphone itu ada kajian seperti itu. Iya. Tingkatan tasawuf itu kan banyak ya. Kira-kira itu apa aja sih tingkatannya? Kalau yang saya tahu tuh syariat, terus marifat, toriko, sama hakikat. Nah, syariat itu ya kayak kita yang tadi saya bilang kayak masih ngebenerin dulu lah dengan cara awal kita sholat, yaitu kayak sholat puasa gitu, wudhu kita tuh benerin gitu. Nah, baru tingkatan-tingkatan selanjutnya itu udah mulai naik ke lebih-lebih yang hati, gimana caranya hati kita biar bersih, gak ada penyakit hati, ya seperti itu. Orang kalau udah nyampe hakikat itu yang tadi saya bilang, sholat pun dia walaupun dia ada pembunuh di belakangnya, kayak siapa saya kayak Nabi siapa? Ada juga yang dibunuh. Iya, itu dia nggak kerasa walaupun misalnya nih abang ini si Abi, misalnya dia sholat nih, dia udah nyampe sufismenya itu udah nyampe hakikat. Nah dia lagi sholat nih, terus ada begal lah contoh mau ngebacok dia, dibacok nih, udah kerasa sama dia, soalnya dia udah niatnya udah Allah gitu, Allah terus nggak ada kepikiran kayak kita nih yang masih awam gitu. Iya. Jadi kan kita kadang sholat masih was-was, kayak aduh gimana Betul gitu banget, kan ya. betul banget. Bisa kita rasain tuh kalau Iya. sholat dia kayak gitu. Kan tingkatannya tadi ada yang termasuk zuhud nih. Zuhud itu kan meninggalkan perkara duniawi ya sih. Iya. Kira-kira itu meninggalkan sepenuhnya berarti kita kalau misalkan lagi pengen beli sesuatu yang terkait dengan hal duniawi berarti kita nggak boleh sebagai orang sufi.
Nah, itu menurut saya kalau zuhud itu enggak Enggak sepenuhnya sekali. sepenuhnya gitu. Orang kalau misalnya enggak Iya. sepenuhnya ini berarti dia enggak sama uang dong. Betul, Enggak. betul. Orang kalau nggak ada uang, pasti Iya. dia enggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Hmm. Jadi harus ya adalah duniawinya sedikit ya. Di masuk zuhud itu ya intinya dia masih bisa menyeimbangkan Iya, mana mungkin itu kayak dia beli kayak barang-barang dunia Iya. buat kebutuhan. buat kebutuhan Hmm. aja. Jadi masih bisa menyeimbangkan mana udah tahu dia takarannya mana dia buat ke Allah, mana dia untuk ya sekedar duniawi doang. Hmm. Seperti itu. Zuhud tuh menurut saya enggak sekedar wah orang zuhud nih pakainya jelek comang nyamping gini. Itu salah itu sebenarnya orang zuhud tuh. Masa begitu dia nggak ingat uang? Kan nggak mungkin. Betul. Kalau dia nggak ingat uang dia pasti miskin. Orang miskin nggak punya duit matilah. Kecuali emang Itu. pas zaman-zaman pas sahabat. Oh, Mungkin berarti ada. meninggalkan perkara duniawinya tuh maksudnya disuruh ninggalin apa sih? Ya, kayak misalkan kayak nggak usah hedon-hedon. Iya. Itu kayak nggak usah pamer. Iya gitu. Dan terus kalau misalkan punya kelebihan saling berbagi. Oh, Iya. oke. Jadi nggak ke apa ya nggak ke dunia banget. Mm-mm. Tapi ya lebih memprioritaskan akhirat ya. Tapi dunia masih ada lah 10%-nya gitu. Seperti itu pandangan saya tentang zuhud. Apa sih hal tasawuf yang paling sederhana tapi susah diamalin? Sholat. Hal bertasawufiyah itu. Itu Sholat. termasuk sederhana berarti ya? Saya tuh apa sifat sombong. Sederhana kan sombong kayak Iya. misalkan kita di hati doang udah sombong. Mm-mm. Nah itu udah termasuk kotor hati. Oke, Misalkan dalam hati iya. doang kan kayak Betul, misalkan betul. nggak diucapin Hmm. itu udah sombong. Kalau Itu kan sederhana kan dia. Hmm. Iya. Iya. Kalau sholat gimana tuh? Kalau sholat menurut saya kan udah hidup berapa tahun ya? Iya. Udah lama lah sholat ya. Tapi masih aja gitu kayak bahasanya. Ya jangan mikir kayak kita jarang sholat dulu ya. Kita pas lagi sholat aja itu pikiran saya kadang suka kemana-mana nggak fokus. Iya, Oh, betul, kadang betul. kita sering kayak Susah ya? banget. Hmm. Mau kita niat gimana juga sholatnya di tempat sepi gelap juga itu susah kalau orang ini. Menurut saya itu yang paling susah. Nah baru perhati. Ya intinya mah dari sholat dulu kita benerin. Insya Allah kalau sholat udah bener semuanya bener gitu. Betul. Emang itu pondasi ini ya, pondasi agama Islam. Fondasi ya. Sholat. Masuknya ke rukun Islam. Nah, iya. Syahadat, sholat, bahasanya kayak kita naruh apa ya bahasanya ya. Ini misalnya fondasi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih apa ya bahasa? Nah ini nih kayak gimana ya bahasa? Nah ini misalnya syahadat nih paling bawah. Bahasa gitu ya. Enggak ada, gini nih. Ini gini nih. Ini syahadat, ini sholat. Ini puasa, zakat, terus pergi haji. Nah, kalau syahadat, iya kalau syahadat sholat itu udah hilang tuh dua-duanya. Udah semuanya jatuh. Roboh. Itu roboh. Jadi sholat tuh paling penting gitu. Oke. Dalam ya kita bertasawuf juga. Nih, aku mau nanya nih kalian berdua, kira-kira Iya. kalau misalkan orang pengen belajar ilmu tasawuf, kira-kira baiknya dimulai dari mana sih? Menurut Fajar dulu, boleh. Kalau menurut saya ya baiknya ya kita diajarin dari yang dasar-dasar dulu kayak kita contoh mengenal air. Air itu kan dasar buat bersuci. Kita kayak wah ini mana nih air yang apa suci mensucikan itu air yang ini air yang itu. Oke, Jadi betul. kita dari air itu kan kita bertahap ke wudhu kan. Iya, Wudhu iya. ke sholat. Nah dari sholat kan yang tadi saya bilang kalau orang sholatnya udah ini pasti bakal kemana aja tuh bakal mati pasti. Iya, Gitu. betul. Iya menurut saya jadi belajar ya dasar dulu lah. Jangan kayak sesi di jenar gitu ngajarin langsung ke orang awam. Ntar itu bisa Iya, gitu. betul. Iya. Menurut Abi mungkin Kalau ada? saya mungkin dari perilaku. Kita harus dari perilaku. Oke, iya betul. Percuma kan ya sholat ngerjain sholat tapi perilakunya belum baik. Mungkin untuk perilaku ya emang dari kadang bisa dari didikan orang tua kan nggak mungkin langsung perilakunya baik. Iya, betul. Dari saya kalau nerapinnya dari perilaku. Karena kan perilaku kan mencakup hati juga. Nah iya betul. Jadi kalau saya nggak langsung ke kayak syariat perilaku dulu. Oh gitu, iya. Berarti tasawuf ini masih relevan ya kalau digunakan Masih sangat masih relevan. Mau sampai kapanpun tasawuf itu nggak bakal mati. Oke, iya. Soalnya menurut saya ini tuh ilmu bagus banget. Iya.
Cara bertasawuf itu. Yang mungkin kalau zaman sekarang emang jarang kedengar tasawuf itu ya. Mungkin jadi kelihatannya kayak udah kuno banget. Gitu. Kayak misalkan kita punya buku lama nih jarang kedengar, jarang Dibuka. kita buka. Iya. Jadi kan kelihatannya kumuh. Iya, betul. Gitu. Mungkin kayak tasawuf juga gitu. Oke. Tokoh yang bisa dianut mungkin ada siapa tuh? Ada Imam Al-Ghazali. Ya. Oh, Imam Al-Ghazali. Kalau Yang saya- zaman sekarang nih. Oh yang Kalau zaman sekarang yang dianut itu siapa ya? Tasawuf itu. Yang benar-benar dia emang sufisme gitu. Kalau menurut saya yang saya lihat itu Habib Syekhon tuh. Oh. Itu bener-bener orang yang apa ya, tasawufnya itu zuhudnya itu paling kelihatan. Bahkan saya itu pernah menghadiri satu acara. Di situ beliau punya mobil nih Fortuner yang ada kayak bak kayak gitu. Oke, Itu iya. mobil itu full dengan coret-coretan. Oke. Ini siapa namanya? Habib Syekhon, Wan Sehan. Wan Sehan. Iya, tahu. Terus pas dari banyaknya cerita yang orang bilang, katanya beliau tuh melakukan itu. Kenapa beliau mencoret-coret itu? Ada dasarnya. Biar orang itu bahasanya pas lagi berkendara itu bahagia. Ngeliat kok ini orang mobil, ya kan dengan senyum itu orang dia udah pahala gitu. Jadi kayak wah ini kok orang mobil lagi coret-coret nih, orang kenapa ya gitu. Oke, betul. Nah seperti itu Hmm. ya Wan Sehan itu keturunan dari Zuriyah juga dari Nabi itu. Itu kebetulan di daerah Depok Wan Sehan. Iya, Depok ya itu. Iya. Emang beliau dari seluruh keluarganya itu yang saya kenal itu dari adenya, abang itu semua orang zuhud semua. Bahkan orang tuanya itu terkenal. Nah tapi saking zuhudnya itu makamnya itu nggak mau yang namanya itu diapain ya bahasanya ya. Makamnya itu nggak mau dikeramatin orang tuanya. Saking zuhudnya. Makamnya itu terpencil adanya di makamnya itu deket Taman Mini itu saya pernah dengar deket Taman Mini, tapi tuh kondisinya itu makamnya nggak kayak dikasih kelambu kayak makam makam. itu persis makamnya, jadi ada musola di samping musola udah makamnya seperti itu doang. Itu juga nggak sampai kayak dikasih kelambu lah, ini itu nggak mewah kayak makam-makam yang lain gitu. Itu ulama yang saya kenal gitu yang masih hidup sampai sekarang ya itu. Berarti tasawuf itu benar-benar cintanya terhadap Allah. Iya. Kayak siapa tuh yang perempuan? Ini Robito Alawiyah. Adawiyah. Robito Alawiyah ya siapa? Iya. Robia Adawiyah. Iya, Adawiyah. Iya, oke. Iya, Itu itu. benar-benar cintanya sepenuhnya. Kan kalau misalnya kita cinta sepenuhnya berarti kayak gila-gilaan kan sih? Iya. Nah itu kalau Robito Alawiyah. Iya. Nah itu dia benar-benar kayak apa ya? Itu bahkan kan beliau cewek ya, wali perempuan. Itu bahkan banyak ya bahasanya laki-laki yang gatel lah, yang kayak langsung pengen taarufin beliau nih. Tapi beliau nggak mau, beliau kayak apa ya itu bilang ya saya mau fokus dekatkan diri kepada Allah. Sampai matinya pun beliau nggak punya anak istri, suami nggak punya. Nah itu sebenarnya kayak gitu tuh boleh ya sih. Ya gitu. Kalau buat zaman sekarang menurut saya kurang relevan. Iya, karena kan menurut saya kita boleh cintanya terhadap Allah. Iya. Kan kalau terlalu mahabbah tuh kayak gimana gitu. Iya. Nggak sih. Ya mungkin kalau zaman dulu masih banyak ya orang begitu ya. Gitu. Kalau zaman sekarang kayak menurut saya juga kayak kurang relevan aja sih. Tapi tetap kita relevan dalam belajar ilmu tasawuf gitu. Kalau kayak berarti kayak yang mana kayak yang sampai nggak nikah gitu, sampai bahasanya ya nggak punya keturunan. Apa kan Nabi juga bersabda kan? Iya. Apa kayak Nabi juga berfirman kita juga harus nikah. Bahkan sunnahnya Nabi itu ya kita harus nikah gitu. Punya anak kan juga kan katanya anak itu sebagai rezeki gitu, seperti itu. Oke. Mungkin waktunya udah cukup. Oh iya siap. Kita udah mau penutupan. Jadi menurut yang saya ambil teman-teman, tasawuf itu cara kita untuk mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mau kita lakukan di zaman sekarang itu masih relevan karena yang saya bicarakan tadi bersama narasumber saya itu masih relevan. Jadi teman-teman yang mau mencoba cara tasawuf silahkan coba, tapi jangan sampai salah belajar. Nah itu seperti itu. Harus ada guru. Betul. Harus ada guru yang benar-benar dia udah kokoh pendiriannya gitu. Jadi nggak boleh main-main, betul? Betul. Ya? Iya betul.
Jadi tasawuf itu bukan berarti kayak harus anak pondok doang nih, harus orang-orang sufi doang nih, enggak. Kita orang-orang awam bisa belajar, namun belajarnya nggak boleh sampai sesat. Itu saja. Sekian dari kelompok kami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.